Oke, kali ini gue kedatangan tamu yang paling apa ya? Paling bercanda. Paling bercanda. Dan awet muda. Yang paling penting adalah gimana sih caranya bisa awet muda. Belum tentu nih usia seperti Dr. Hendy bisa sefit ini nih. Masih muda loh, saya kan memang masih muda lah. Muda. Gue bilang ini gue dong, gue masih muda juga. Ya. Oke, lanjut. Gue pengen banyak nanya-nanya nih sama Dr. Hendy. Tadi tuh tertarik banget gue sebelum kita shoot ini. Tadi ada ngobrol tentang bicep apa? Bicep kita mau bahas sedikit lah. Tentang short head bicep. Short head bicep. Bagaimana latihannya. caranya kita latihan supaya lebih latihan aman. itu lebih aman tapi langsung kena pada target otot yang dimaksud. Yang dimaksud. Ya. Gitu. Oke. Dok, bisa dimulai dok gimana nih? Iya. Jadi terima kasih nih buat Chico Jericho dengan gymnya yang luar biasa. Jadi tujuan saya membuat ini bukan untuk menggurui, tetapi ini adalah perspektif dari seorang orthopedic surgeon, sport surgeon, bahwa latihan untuk bicep short head atau caput brevis biceps itu masih sering dilakukan dengan cara yang ya efektif, tapi ada risiko injury. Ya, kita mengenal istilah preacher's bench. Jadi sebagai keterangan, sebagai info aja, kalau kita mau melatih gerakan bicep curl itu pasti kena dua kaputnya. Bicep itu kan dua, ceps itu kepala, dua kepala ya. Tapi kita bisa fokuskan pada caput longum yang long head atau caput brevis short head. Kalau caput longum tentu kita seperti kita tahu posisi lengan atas tuh harus di belakang kita. Baru kita lakukan curl itu, ya. Ke belakang gini ya dok? Iya, sambil di sini incline kan bisa. Dari sini. Jadi ini kan ke belakang, di belakang badan. Nah ini terutama untuk long head. Ini yang long head. Long head. Long head itu yang mana sih dok? Long head itu yang di luar. Oke. Dari atas ke sini. Ya, kalau yang short head dari depan ke sini ya. Oke. Nah, jadi kalau bagi dua ya dok? Ya? Bagi dua. Oke. Tapi kalau kita berdiri itu kenalah dua-duanya. Tapi kalau kita mau fokus ke short head, caput brevis itu posisi tangannya di depan, sebaliknya kan di depan. Kalau long head di belakang, kalau short head di depan. Nah, muncullah apa yang kita sebut preacher's bench. Ya kayak pendeta kalau lagi berdoa gini ya. Nah, begini. Nah, kenapa ini sih efektif, cuma ada bahayanya saya katakan karena pada saat full stretch ini kalau kita ambil dumbbell, saya ambil contoh dumbbell dah ya. Kita enteng aja dok ya? Iya. Wah ini aja enteng nih menurut dokter. Ya. Luar biasa. Jadi ini kita full stretch nih ya, gini. Waktu kita angkat, ini tekanan paling berat pada saat mulai. Jadi di sini beratnya, bukan di sini. Di sini kan udah enteng. Tapi di sini. Nah, pada saat mulai ini, lihat gravitasi ini menekannya langsung ke bawah. Jadi ini tidak sejalan dengan serat ototnya. Jadi ini yang bisa menyebabkan putusnya otot bicep caput brevis ini, short head ya. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya kalau ada fasilitas itu boleh di sini, tapi kita pakai kabel. Jadi arah tarikannya sesuai dengan otot bicep ini. Pakai ini ya berarti ya? Ya, jadi bisa kita arahkan sesuai. Jadi sejajar dengan otot ini. Kalau dengan dumbbell tadi kelihatan itu tegak lurus, hampir tegak lurus kan, dia arahnya ke bawah kan. Otot itu ke sini. Nah, jadi bagaimana caranya kita mensiasati? Kita lakukan spider curl. Jadi sama efektifnya tapi lebih aman. Bagaimana itu spider curl? Jadi kita ambil beginilah. Karena kan posisi itu tangan itu kan lengan atas itu harus di depan badan. Nah, dalam keadaan begini kan di depan badan ini. Tapi waktu kita angkat tarikannya ini bebannya sesuai dengan serat ototnya, tidak tegak lurus seperti tadi. Jadi contohnya nih, kita ambil begini. Jadi ini syaratnya kan ini harus di depan badan. Ini sudah di depan badan. Dan waktu kita angkat ini adalah sesuai dengan serat otot. Makanya aman. Kemungkinan putus di sini lebih kecil. Begitu. Jadi kalau ada cara yang lebih aman, kenapa tidak lakukan yang lebih aman ya? Dengan hasil yang sama tapi lebih aman.
Demikian tips dari saya, bukan maksud menggurui, cuma memberikan info secara ortopedik surgeon, gitu. Waduh, good. Terima kasih banget, dokter. Salaman dulu dong. Salaman dulu. Jadi dapat banyak insight. Kebetulan saya juga senang olahraga. Ya, betul. Kita semua mau olahraga, tapi kita semua mau sehat kan? Jangan sampai injury. Bukan ego lifting. Ya, bukan ego lifting. Bener, angkat juga sesuai dengan kemampuan kita. Kita tahu itu ada progressive overload, mesti kita tambah. Tapi kita tidak mau impress orang lain. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Ingat ya. Nah, itu paling nggak ada orang lain. Ngapain kita orang lain angkat 100, biarin aja. Ya. Kita sesuai kemampuan kita. Demikian. Kalau saya yang dokter yang masih muda ini, dokter yang selalu muda. Tujuan saya bukan untuk, I'm not aiming to be the biggest, I'm not aiming to be the strongest, I'm aiming to be the healthiest. Jadi tujuan saya bukan paling gede, saya bukan bodybuilder, ya kan? Saya bukan mau jadi paling kuat, saya bukan powerlifter, bukan. Saya tidak memecahkan rekor apapun, tapi saya mau jadi orang yang paling sehat. Tanpa otot, Anda tidak mungkin sehat. Ya, sebagai contoh begini, kalau masih ada yang bertanya, kenapa sih otot kaitannya dengan apa? Tentu belakangan ini sering kita dengar istilah cytokine. Waktu COVID itu cytokine storm. Nah, sebenarnya otot itu mengeluarkan protein sejenis yang namanya myokine. Nah, sifatnya myokine itu adalah anti-inflammatory. Jadi dia anti radang. Sebaliknya, kalau Anda gendut, sel lemak itu, adipose tissue itu mengeluarkan adipokine. Jadi protein lain, adipokine. Sifatnya apa? Adipokine itu sifatnya pro-inflammatory. Jadi kalau lemak itu sifatnya mendorong terjadinya proses radang. Sedangkan otot melawan proses radang. Makanya Anda perlu otot gitu ya. Makanya sudah dibilang, makin tua orang, tidak cukup jalan pagi, mana cukup. Ototmu habis, penyakit metabolik datang. Apa itu penyakit metabolik? Jantung, ya, terus tekanan darah tinggi, kolesterol, akhirnya overweight, osteoporosis, dan sampai ke segala macam kanker. Semoga bermanfaat. Semakin nambah usia kita, semakin rutin kita berolahraga, semakin kita berkonsisten, itu semakin menunjang kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas fisik, dan otomatis juga kesehatan kita juga pasti. Ya, jadi kalau saya sih memang bilang begitu. Kayak saya ini latihan untuk apa sih? Orang bilang, capek-capek banget sih. Teman-teman dokter juga bilang, bangun pagi-pagi latihan untuk apa? Saya untuk functional fitness, saya bilang. Apa itu functional fitness? Karena saya masih mau kalau datang air itu, angkat galon saya pasang sendiri. Kalau lu traveling, lu ngangkat koper ke atas kuat, enggak. Itu kan gerakan military press, shoulder press. Iya. Dan yang paling moto saya, yang paling saya sering pakai adalah jangan KKN, kanan kiri nuntun. Ya tahu, mohon maaf nih, yang sudah berlanjut usia jalan tuh semua gini, kanan kiri nuntun. Anda mau umur panjang, tapi kalau Anda jalan aja tidak bisa, mau menikmati hidup kayak apa? Gitu. Benar-benar, setuju. Hidup sehat itu udah the only option. Yes. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ya dok ya. Iya, saya juga tambahkan ya, saya bilang sebenarnya hadiah yang paling baik buat keluargamu adalah dirimu yang sehat. Iya dong, kalau lu sakit-sakit, lu nyusahin anak, istri, cucu semua bawa lu ke rumah sakit, tuh repotin dah. Kita nggak mau, kita mau bantu mereka, jangan ngerepotin mereka. Oke, thank you dok. Terima kasih. Nah, sekarang saya ada pertanyaan buat tuan rumah nih, buat tuan rumah kita tanya dong, gantian nanya. Oke, gimana dok? Bagaimana seorang Chico Jericho, seorang bintang terkenal, kok tiba-tiba jadi begini? Ada gymnya, ada kalisteniknya. Apa ini? Kenapa ini? Yang pertama, saya menghobi olahraga karena saya seorang aktor untuk menunjang fungsional. Lagi fungsional, kadang kebutuhan seorang aktor dibutuhkan badannya spesifik. Peran A gitu harus ada muscle-nya, harus tone atau film action, badan juga harus dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, tapi kenapa tiba-tiba saya beralih ke fitness industri, kita buka pusat kebugaran ini? Sebenarnya saya punya personal dream. Ya, kenapa? Karena waktu itu saya sempat sakit.
Saya sempat sakit, didiagnosis sama dokter saya sepsis. Saya sepsis, shock sepsis. Sempat masuk ke HCU 3 hari, observasi 10 hari di rumah sakit. Dan menurut dokter saya tertolong karena lifestyle saya. Jadi ketika habis post-COVID, recovery lebih baik ya? Enggak, pas habis saya post-COVID waktu itu sempat beberapa bulan, pengantaran darah saya tinggi, tapi saya tertolong karena lifestyle. Dan menurut saya adalah ini dibutuhkan oleh banyak orang. Saya buka ini, fasilitas kebugaran ini kayak di bawah ada conventional gym, di atas ada calisthenics. Kenapa? Karena menurut saya kalian bisa menggunakan body weight sebelum menggunakan alat. Kalian menggunakan body weight dulu yang dengan benar, baru bisa menggunakan alat. Kenapa? Karena yang mengangkat badan kita sendiri. Belum tentu ketika kita mulai start dengan alat, nggak tahu menurut pendapat saya, kita bisa merasakan target muscle-nya langsung. Muscle mind connection. Nah, gitu kan. Memang dan tidak ada alasan ya, Bung Ciko ya. Tidak ada alasan orang bilang, oh gue nggak ada alat. Enggak lah, pakai body sendiri. Ya. Basic training misalnya kayak push up, dips, pull up, chin up, squat jump dan lain-lain. Sebelum kita lanjut, tadi saya lihat ada tokoh yang terkenal tadi, Dokter Tirta mana? Dokter. Oh, Dokter Tirta yang top itu. Latihan di sini, latihan di sini. Ngobrol sama Dokter Tirta. Dia latihan di sini coba. Jadi maksud saya juga tuh Dokter Tirta aja latihan. Jadi orang yang follow dia, follow juga tindakannya. Jangan cuma follow lihat-lihat, ikutin apa yang dia perbuat, begitu loh. Oke, ini masih di U by CJ, ini area calisthenics-nya di lantai 3 di rooftop. Nah, kalau emang siang emang rada panas, tapi bagus ya dok ya, bisa dapat vitamin D. Iya. Tapi gue prefer di sini kalau latihan pagi, kalau nggak sore. Tapi bebas sih, kadang ada orang yang pengen cari panasnya. Dan ini kita lihat bar yang ada di sini buat dips, di sini buat chin up. Ada buat pull up, di sini juga ada push up, di sini bisa ada buat planche. Semuanya ini yang set kebetulan teman saya, VJ dari Baramora, dan mereka sengaja dia set ini untuk standar competition. Dan pengennya sih nanti ada, kemarin kita sempat ngadain jamming calisthenics juga di sini, ada dari Aksi, ada dari Strong Sister juga untuk memperlihatkan gitu beberapa gerakan-gerakan calisthenics yang basic lah, seperti itu dong. Oke, good. Oke. Tapi sebagai tuan rumah kita mau lihat juga dong nih. Jangan ini katanya orang-orang sekarang bilang, oh jangan omdo aja loh. Tapi nanti keringetan nih udah keren begini. Gue nggak pakai baju olahraga tapi gue masih lihat deh ya. Bahwa bisa lah sedikit. Cuma berangkat dari calisthenics tapi ya gue bisa cuman basic, belum bisa yang freestyle dan lain-lain. Fungsinya adalah ya, kenapa yang gue lakuin basic? Karena emang gue pengen ngincer ya movementnya juga, flexibility. Betul. Yang penting gerakan-gerakan basicnya formnya bener, nggak cedera gitu. Kayak pull up, set. Misalnya dari chin up ya. Chin up dengan form yang benar, dan kadang sekarang kalau emang masih keentengan, sekarang dikasih saya tambahan weighted. Oh, weighted Full, weighted. Dikasih plate, itu ada tuh rantainya ada di sini. Dan ini buat dips. Ya. Buat push up, buat planche. Masih banyak lagi. Dan sengaja di sini gue taruh kayak artwork. Ini ada kolaborasi sama beberapa seniman. Dan di sini yang gambar adalah Aris Muhammad. Oke, ini kesempatan yang sangat jarang, sangat berharga nih. Jarang-jarang kita bisa sama-sama kan? Bersama anak muda? Iya, kita yang muda, saya ini yang tua gitu kan. Jadi hidup itu jangan terlalu serius lah. Kita santai-santai. Ini hanya menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat. Ya toh? Walaupun umur berapa Anda mau lebih sehat, bisa. Itu hanya soal komitmen dan konsistensi. Oke, kita mulai. Coba ya. Let's go, Dok. Let's go. 1, 2, 3. Up.
Wah, lanjut lagi. Stop. 1, 2, 3. Ya. Keren.